Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari 1 Petrus 2 ayat 4 sampai dengan ayat 10. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya, aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya, tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu, yang percaya, ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan, telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya, karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib. Kamu, yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. 1 Petrus 2 ayat 4 sampai dengan ayat 10. Inti dari ayat emas renungan kita adalah: datanglah kepada Yesus, Ia bagaikan batu yang hidup, batu yang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih oleh Allah sebagai batu yang berharga. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Lebih Berharga Daripada Emas, ditulis oleh Lisa M. Samra. Mari kita mulai kisah inspiratif. Pernahkah Anda melihat-lihat barang-barang murah yang dijajakan tukang loak dan berharap menemukan benda yang sangat berharga di sana? Peristiwa seperti itu pernah terjadi di Connecticut, Amerika Serikat.
sebuah periuk antik Cina bercorak bunga yang dibeli dengan harga $35 di tukang loak, kemudian terjual dengan harga lebih dari $700.000 dalam sebuah lelang pada tahun 2021. Ternyata, periuk itu adalah sebuah artefak penting yang langka dan bersejarah dari abad ke-15. Ini menjadi pengingat bahwa sesuatu yang dianggap kurang berharga oleh beberapa orang, ternyata dapat bernilai sangat besar. Saat menulis kepada umat Tuhan yang tersebar di berbagai tempat pada masa itu, Petrus menjelaskan bahwa iman kepada Yesus adalah kepercayaan di dalam Dia yang telah ditolak oleh masyarakat luas. Kristus, yang dipandang rendah oleh kebanyakan pemimpin agama Yahudi dan disalibkan oleh pemerintah Romawi, dianggap tidak berharga oleh banyak orang karena Dia tidak memenuhi harapan dan keinginan mereka. Namun, meski orang-orang menolak Yesus, Dia telah dipilih oleh Allah sebagai batu yang berharga. Bagi kita, Dia begitu berharga, jauh melebihi perak atau emas. Kita juga memiliki jaminan bahwa siapapun yang memilih untuk percaya kepada Yesus tidak akan dipermalukan karena pilihan tersebut. Di saat orang-orang menolak Yesus karena menganggap Dia tidak berharga, marilah kita kembali memandang Dia. Roh Allah sanggup menolong kita untuk melihat Kristus sebagai karunia tak ternilai, yang menawarkan kepada semua orang undangan yang tak terhingga nilainya untuk menjadi bagian dari keluarga Allah. Marilah kita renungkan di dalam hati kita, mengapa orang gagal melihat Yesus sebagai yang paling berharga? Bagaimana Anda dapat membagikan berkat yang Anda terima karena beriman kepadanya? Hal ini patut kamu ketahui. Secara tradisional, batu penjuru adalah batu pertama yang diletakkan pada sudut terbawah suatu bangunan. Semua batu berikutnya diletakkan dengan berpatokan pada batu pertama tadi. Nubuat Perjanjian Lama menyebut Kristus sebagai batu yang teruji, sebuah batu penjuru yang mahal, suatu dasar yang teguh. Meski demikian, Dia adalah batu sentuhan dan batu sandungan bagi kedua kaum Israel. Pemazmur menulis, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Yesus mengutip dari Mazmur tersebut untuk menjelaskan bagaimana umatnya sendiri akan menolaknya sebagai Mesias dan menunjuk dirinya sebagai bagian terpenting dari jemaat. Dialah batu penjuru. Dalam 1 Petrus 2 ayat 4 sampai dengan ayat 10, Sang Rasul mengutip ketiga ayat Perjanjian Lama tadi untuk menekankan pilihan kita, menolak Dia atau memilih Dia sebagai juru selamat. Apakah arti dari batu karang di Matius 16 ayat 18? Sebuah perdebatan sengit muncul terkait apakah yang dimaksud batu karang, di mana Kristus akan membangun gerejanya merujuk pada Petrus, atau mengacu pada pengakuan Petrus bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Sejujurnya, tidak ada cara bagi kita untuk benar-benar yakin mengenai pandangan mana yang benar. Susunan tata bahasa memungkinkan kita untuk memiliki pandangan lain tentang masalah ini. Pandangan yang pertama adalah Yesus memang menyatakan bahwa Petrus akan menjadi batu karang, di mana Dia akan membangun gerejanya. Yesus tampaknya sedang menggunakan permainan kata, "Engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku." Karena nama Petrus berarti batu besar atau gunung batu, Yesus akan membangun gerejanya di atas sebuah batu yang besar.
Yesus tampaknya menghubungkan dua hal tersebut secara bersamaan. Allah memang memakai Petrus dengan sangat luar biasa dalam meletakkan dasar gereja. Petruslah yang pertama kali memberitakan Injil pada hari Pentakosta. Petrus juga hadir ketika orang-orang Samaria menerima Roh Kudus untuk pertama kalinya. Dia juga orang pertama yang membawa Injil kepada bangsa non-Yahudi. Hal ini menunjukkan Petrus sebagai batu besar yang menjadi dasar gereja. Penafsiran lain yang populer mengenai istilah batu karang, Yesus tidak sedang merujuk Petrus, melainkan kepada pengakuan iman Petrus yang tercantum dalam ayat 16, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Yesus tidak pernah mengajarkan Petrus dan murid-murid yang lain secara gamblang mengenai kesempurnaan identitasnya. Yesus mengakui bahwa Allah telah berdaulat membuka mata Petrus dan mengungkapkan kepadanya siapa Yesus sebenarnya. Pengakuannya tentang Yesus sebagai anak Allah tercurah darinya, sebuah pernyataan yang tulus, yang berasal dari iman pribadi Petrus di dalam Kristus. Inilah iman pribadi dalam Kristus yang merupakan tanda orang Kristen sejati. Semua orang yang telah menaruh iman mereka di dalam Kristus, seperti halnya Petrus, adalah gereja. Petrus mengungkapkan kebenaran ini dalam 1 Petrus 2 ayat 4-5. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Setelah pengakuan Petrus, barulah Yesus menyatakan bahwa Allah telah mengungkapkan kebenaran kepada Petrus. Kata untuk Petrus, yaitu Petros, berarti batu kecil. Yesus kemudian menggunakan kata yang berhubungan, Petra, yang berarti sebuah batu besar untuk fondasi. Kata yang sama digunakan dalam Matius 7 ayat 24 dan 25 ketika Yesus menggambarkan batu karang yang digunakan orang yang bijaksana untuk membangun rumahnya. Petrus sendiri menggunakan gambaran yang sama di dalam suratnya yang pertama. Gereja dibangun dari sejumlah Petros kecil, batu hidup, yang merupakan pengakuan Petrus bahwa Yesus adalah Kristus, Anak Allah yang hidup. Pengakuan iman ini merupakan fondasi dari gereja. Selain itu, Perjanjian Baru sangat jelas menyatakan bahwa Kristus adalah dasar dari gereja. Merupakan suatu kesalahan untuk berpikiran bahwa Yesus memberikan hak istimewa ini kepada Petrus. Merupakan hal yang masuk akal bahwa semua rasul memainkan peran mendasar dalam pembangunan gereja, tetapi posisi yang terutama diberikan kepada Kristus saja. Kristus disebut batu penjuru. Jika Kristus adalah batu penjuru, bagaimana mungkin Petrus bisa menjadi batu karang di mana gereja dibangun? Oleh karena itu, pernyataan Yesus dalam Matius 16 ayat 18 sebaiknya ditafsirkan sebagai permainan kata yang sederhana. Pernyataan Yesus ini kira-kira dapat ditafsirkan menjadi, Petrus, engkau disebut sebagai sebuah batu kecil, tapi dari mulutmu telah muncul kebenaran seperti batu besar yang akan menjadi dasar dari gereja. Gereja Katolik Roma berpendapat bahwa Petruslah yang dimaksud sebagai batu karang itu, yang seharusnya merujuk kepada Yesus,
Mereka kemudian menggunakan penafsiran tersebut sebagai bukti bahwa mereka adalah gereja yang benar. Akan tetapi, seperti yang telah kita lihat, Petrus sebagai batu karang bukanlah satu-satunya penafsiran yang sah. Bahkan, jika Petrus memang yang dimaksud sebagai batu karang di Matius 16 ayat 18, hal itu tidak memberikan Gereja Katolik Roma otoritas apapun. Alkitab tidak pernah mencatat Petrus pernah berada di Roma. Alkitab tidak pernah mengatakan bahwa Petrus memiliki otoritas atas rasul-rasul yang lain, atau sebagai pemimpin utama dari gereja mula-mula. Petrus bukanlah paus yang pertama. Asal mula Gereja Katolik pun tidak didasarkan pada ajaran Petrus atau para rasul lainnya. Yesus batu penjuru. Dalam memasuki dan menjalani minggu ini kita akan dikuatkan dan diarahkan firman Tuhan dengan tema, Yesus batu penjuru. Batu penjuru adalah sebuah batu besar yang ditempatkan pada fondasi di sudut utama suatu bangunan baru. Kata ini mengandung makna metafora yang merupakan lambang untuk menggambarkan Kristus yang mempersatukan gereja, seperti batu penjuru sebuah bangunan yang menopang bagian-bagian bangunan tersebut. Menurut Ensiklopedia Kristen, ada dua bagian Alkitab yang perlu mendapat penjelasan khusus tentang ungkapan batu penjuru, yaitu: pertama, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Dalam kerangka aslinya kalimat itu mengungkapkan kegembiraan pemazmur, bahwa Allah telah meninggikan dia ke tempat yang tertinggi mengatasi para musuhnya. Tapi dalam kerangka liturginya pada Hari Raya Pondok Daun, yang lebih menonjol adalah kelepasan bangsa secara nasional ketimbang kelepasan pribadi. Tafsiran para rabi menerapkan ayat ini pada Mesias. Yesus pernah mengutip Mazmur ini ketika berbicara di depan ahli-ahli Taurat di Yerusalem, dan Petrus juga pernah mengungkapkannya ketika dihadapkan kepada imam besar Kayafas dan Hana. Hal ini juga dipakai untuk menjelaskan penolakan orang Yahudi terhadap Kristus dan peninggiannya oleh Allah menjadi kepala gereja. Ayat ini juga mendasari surat Paulus kepada jemaat di Efesus, di mana Paulus menggambarkan batu-batu dari bait suci yang baru, seperti yang disusun oleh Kristus, sebagai batu penjuru yang mempersatukan di atasnya dua tembok, yang apabila tidak demikian akan jatuh sendiri-sendiri. Dalam ayat-ayat lain Yesus digambarkan sebagai dasar gereja. Tapi dalam suratnya Paulus mengubah gambaran ini dan mengatakan bahwa para rasul dan nabi sebagai dasar dengan Kristus sebagai puncak dan penggenapannya. Kedua, batu penjuru yang mahal suatu dasar yang teguh. Bagian Alkitab berikutnya Yesaya 28 ayat 16 barangkali menunjuk kepada batu raksasa dari bait suci, yang melambangkan kehadiran Tuhan yang tetap di tengah-tengah umatnya. Dalam Yesaya 28 ayat 16, dasar dan batu penjuru demikian erat hubungannya sehingga artinya dapat dianggap sama. Ayat itu digabungkan dengan Yesaya 8 ayat 14 dalam Roma 9 ayat 30 dan dalam 1 Petrus 2 ayat 6. Di mana batu itu ditafsirkan secara mesianis terhadap Kristus sebagai batu sandungan bagi yang tidak percaya, tapi sebagai kekuatan yang menyatukan di antara umat Allah yang percaya. Secara umum, Mazmur 118 ini adalah doksologi atau lagu pujian sukacita yang dinyanyikan pada saat pesta-pesta besar Yahudi, misal Hari Raya Pondok Daun. Timbul pertanyaan kita sekarang,
Apakah maksud dan makna batu penjuru menurut pemazmur? Pertama, batu penjuru merupakan ungkapan sukcita besar dari orang yang sedang memuji Tuhan. Dalam ayat 22-23, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Ungkapan ini menggambarkan sukacita besar dari orang yang sedang memuji Tuhan di bait Allah. Dikatakan, batu yang dibuang menjadi batu penjuru, artinya, menjadi dasar dari berdirinya suatu bangunan, menjadi batu yang utama yang jauh lebih berharga dari batu-batu yang lainnya. Mengapa demikian? Tentu saja karena adanya suatu proses yang luar biasa yang dilakukan oleh Tuhan. Misalnya dalam lingkungan masyarakat, ada orang yang sebelumnya dipandang sebelah mata, atau dipandang hina dan tidak diharapkan, tetapi sekarang telah menjadi orang yang terpandang, diakui, dihormati dan menjadi orang yang berpengaruh dalam lingkungan masyarakat tersebut. Bagaimana itu bisa terjadi? Pemazmur menjawab, hal itu terjadi dari pihak Tuhan, dan itu dipandang sebagai perbuatan ajaib Tuhan. Jika dirujuk kepada Perjanjian Baru, hal ini menunjuk kepada pribadi Yesus, figur yang lahir dalam kehinaan, ditolak oleh dunia, tetapi Allah menjadikan dia menjadi figur penentu yang paling berpengaruh dalam bangunan sejarah perjalanan hidup manusia sampai saat ini. Sebab melalui dialah kita beroleh jalan keselamatan kekal bagi semua orang yang percaya kepadanya. Kedua, batu penjuru adalah gambaran pemberian pertolongan dan keselamatan Tuhan bagi kita. Hari yang dijadikan Tuhan, itulah hari di mana Tuhan memberi pertolongan dan keselamatan kepada manusia. Suatu masa di mana Allah menunjukkan penggenapan janjinya, hari ketika Tuhan datang dengan kasih setianya, sehingga oleh karenanya kita bersorak-sorai bersukacita, seraya memohon agar kitanya Tuhan memberi keselamatan dan kemujuran. Ayat ini juga sekaligus menajdi doa bagi orang yang sudah menerima keselamatan, yaitu kasih setia Tuhan yang senantiasa menyertai kehidupannya. Dalam ayat ini juga semakin jelas makna doksologi dari pemazmur sebagai pujian ucapan syukurnya kepada Tuhan. Maknanya sama dengan Hosiana, berita sukacita dan sorak-sorai untuk menyambut kedatangan seseorang yang membawa sukacita. Jadi ayat ini merupakan permohonan dalam pengharapan agar Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kita dalam situasi apapun. Ketiga, batu penjuru merupakan gambaran penyambutan Tuhan dalam bait-Nya yang kudus. Orang yang datang ke dalam rumah Tuhan, selalu disambut dan diterima para imam dengan sukacita. Penyambutan itu bisa kita lihat dalam ayat 26. Barang siapa yang datang ke dalam rumah Tuhan, dalam nama Tuhan, akan disambut dengan berkat dari dalam rumah Tuhan. Demikian juga sebaliknya orang yang kembali dari rumah Tuhan seyogianya tidak kembali dengan sia-sia tetapi pulang membawa berkat sukacita. Gambaran batu penjuru dalam Mazmur ini digenapi dalam diri Tuhan Yesus. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan itu. Tetapi penderitaannya, kematian dan kebangkitannya telah menjadikan dia sebagai batu penjuru. Dia menjadi dasar yang kokoh bagi iman kita. Sebab, tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus.
Pertanyaan penting selanjutnya adalah mengapa Yesus disebut sebagai batu penjuru? Ada beberapa alasan, yakni: pertama, Yesus Kristus disebut sebagai batu penjuru karena Dia menentukan keselamatan kita. Alasan kuat dari pernyataan itu ialah: 1. Allah menentukan Yesus sebagai juru selamat. Lukas menulis demikian, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. 2. Yesus mengungkapkan dirinya sebagai juru selamat. Rasul Yohanes menulis demikian. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, kalau tidak melalui Aku." Kedua, Yesus Kristus disebut sebagai batu penjuru, karena Dia menentukan hidup kita. Dikatakan demikian karena: 1. Yesus sumber kehidupan. Rasul Yohanes menulis demikian. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. 2. Dalam Yesus kita temui hidup kekal. 3. Dalam Yesus kita temui hidup yang berkelimpahan. Rasul Yohanes menulis demikian. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ketiga, Yesus Kristus disebut sebagai batu penjuru, karena Dia menentukan rejeki kita. Setiap kita tentu ingin mendapatkan berkat atau rejeki dalam hidup dan usaha kita. Namun, dalam perspektif Alkitab, untuk mendapatkan pemberkatan dari Tuhan Yesus, ada beberapa syarat yang harus kita ketahui. Syarat dimaksud, yaitu: 1. Rejeki kita dapatkan jika kita mengutamakan Tuhan Yesus lebih dari yang lainnya. 2. Rejeki kita dapatkan jika kita memenuhi hukum memberi. 3. Rejeki kita dapatkan jika kita memenuhi hukum ora et labora, yaitu berdoa dan bekerja. Batu penjuru adalah batu yang menentukan arah sebuah bangunan. Batu yang pertama kali diletakkan yang menjadi patokan pembangunan. Sebagai batu penjuru, Tuhan Yesus adalah pusat dari segala aspek kehidupan kita. Dia adalah batu yang menentukan arah kehidupan kita. Karena itu kita harus menjadikan Tuhan Yesus sebagai prioritas dan tujuan hidup kita, karena Dia adalah pemegang kendali hidup kita. Artinya Dia harus menjadi pusat dan tujuan hidup kita, karena Dia adalah Alfa dan Omega, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Dialah yang mengawali seluruh kehidupan ini dan juga yang menjadi tujuan akhir dari kehidupan ini. Seluruh keberadaan hidup kita pada hakikatnya menuju ke arah Yesus. Jika kita mengaku sebagai orang Kristen tapi tidak mengarahkan hidup sepenuhnya kepada Yesus, sama artinya kita sedang berusaha melepaskan diri dari bangunan tersebut. Yesus menegaskan, "Di luar Aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam Aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar." Karena itu, jadikanlah Yesus sebagai batu penjuru dalam hidup kita. Menjadi umat pilihan. Dalam minggu ini kita akan membahas tema menjadi umat pilihan. Umat pilihan berarti umat yang berkualitas. Kita dipilih dari sekian miliar manusia menjadi sebuah umat yang punya kualitas iman, karakter, sikap yang bagus,
Kita bukan sembarang umat tetapi umat yang sudah punya kemampuan membangun diri, masyarakat, gereja dan negara menuju suatu kemajuan dan kemakmuran bersama. Apa yang bisa kita pelajari dari perikop khotbah minggu ini? Ada beberapa hal yang menjadi perenungan kita dari tema kita minggu ini, yakni: pertama, kita adalah umat pilihan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib. Tetapi kamulah, setelah membicarakan mereka yang meremehkan atau menolak Kristus, Petrus kembali membicarakan keadaan dari orang pilihan atau percaya. Kita adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Bangsa yang terpilih maksudnya bahwa seseorang percaya kepada Kristus, membuktikan bahwa dia adalah orang pilihan. Kedua, kita adalah imamat yang rajani. Apa maksudnya kata rajani bagi orang Kristen? Dalam arti rohani, orang Kristen memang adalah raja. Orang Kristen disebut imamat yang rajani, karena orang Kristen melayani raja di atas segala raja, bangsa yang kudus. Apakah hidup kita didedikasikan pada kehendak Allah dan pelayanan Allah, atau pada pekerjaan, uang, keduniawian, kesenangan, dan sebagainya? Ketiga, kita adalah umat kepunyaan Allah sendiri. Orang Kristen menjadi penting karena ia menjadi milik Allah. Tanpa Allah kita tidak ada artinya di dunia ini. Kita adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Sebutan-sebutan yang terhormat ini dulunya diberikan kepada bangsa Israel. Sekarang sebutan-sebutan tersebut diberikan kepada gereja. Janji-janji yang besar yang dibuat oleh Allah kepada umatnya Israel digenapi pada gereja Israel yang baru. Pikiran sang rasul penuh dengan gambaran perjanjian lama tentang jabatan dan martabat yang kudus dari Israel sebagai imamat yang rajani dan milik pilihan dari Allah. Dan ia, seperti semua penulis perjanjian baru, mentransfer seluruhnya tanpa ragu-ragu kepada gereja Kristen, yang dianggap sebagai pewaris dari posisi atau kedudukan Israel yang hilang. Tuhan menguduskan kita, yang secara alamiah terpolusi. Ia memilih kita, pada waktu kita tidak bisa mendapatkan apapun dalam kita kecuali kotoran dan kebusukan atau kehinaan. Ia membuat miliknya yang istimewa dari sampah atau ampas yang tak berharga. Ia menganugerahkan kehormatan imam pada orang yang duniawi. Ia membawa budak atau pengikut setan, dosa dan kematian, kepada penikmatan dari kebebasan rajani. Timbul pertanyaan kita sekarang, mengapa atau untuk apa Petrus membicarakan pentransferan gelar-gelar Israel kepada gereja saat ini? Pertama, agar kita berhati-hati dalam bertindak, karena gereja adalah milik Allah. Karena itu berhati-hatilah supaya kita jangan asal bertindak kepada dunia ini, tetapi berikanlah yang terbaik bagi umat, masyarakat dan bangsa serta negara. Kedua, orang Kristen dipanggil keluar dari keremehan menjadi sesuatu yang penting dan berarti, terus-menerus terjadi di mana kebesaran atau keagungan seseorang tidak terletak dalam dirinya sendiri tetapi dalam apa yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukan,
kebesaran atau keagungan orang Kristen terletak dalam fakta di mana Allah telah memilihnya untuk menjadi orangnya dan untuk melakukan pekerjaannya dalam dunia ini. Ketiga, supaya kita mampu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Tuhan. Bangsa yang dibentuk Tuhan adalah untuk diriku sendiri supaya mereka bisa memproklamirkan pujianku. Apakah tujuan pemilihan atau penebusan atau penyelamatan? Yaitu memuliakan Allah melalui kehidupan dan pelayanan kita, tercapai dalam hidup saudara. Doa saya menyertai saudara sekalian. Marilah kita menyampaikan doa syafaat. Tuhan Yesus, terima kasih, karena berkat ketaatan-Mu, aku dapat menjadi bagian dari keluarga Allah. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.